Oke, baik teman-teman semua. Kali ini topik di strategi pemasaran kita paling basic dulu atau paling dasar, yakni marketing mantra. Gitu ya. Kalau bicara tentang strategi pemasaran, tentunya harus tahu dulu dong apa itu pemasaran, gitu ya. Bicara tentang pemasaran, bahasa Inggrisnya marketing, maka kita harus tahu dulu yang namanya marketing mantra. Nah, orang kalau zaman dulu, gitu ya, pemasaran zaman dulu lebih taunya needs dulu. Jadi sebelah kiri dulu tuh, sebelah sini ya, berarti needs dulu, kebutuhan, baru ingin tuh wants, udah gitu jadi demand. Demand tuh sebuah permintaan, ya. Jadi orang lihat dulu nih, orang butuh apa nih? Oh, kayaknya orang butuhnya begini-gini, ya. Kemudian dia ciptain, kira-kira orang itu kalau udah butuh pasti dia pengen, gitu ya. Kemudian baru demand. Bedanya adalah kalau needs itu lebih ke arah kebutuhan dasar, bahwa setiap orang butuh, gitu ya, rasa lapar, rasa pengen makan, pengen jalan-jalan gitu ya. Kalau wants itu udah bukan kebutuhan dasar lagi, tapi dia memang ingin sesuatu. Kayaknya gue pengen ini deh, ya. Kayak gue pengen ini deh. Ya. Dan terakhir adalah demand. Demand itu adalah permintaan. Nah, demand bedanya dengan want adalah demand adalah want yang disertai gitu ya dengan kemampuan untuk membeli. Jadi kalau orang cuma pengen, pengen mah, misalnya gini, gue pengen Pajero, gue pengen BMW gitu ya, cuma pengen. Tapi lu punya duit nggak? Kalau lu punya duit, maka namanya demand. Oke, tadi gini, gue mau beli sepatu Kompas tadi ya. Kemudian gue punya duit 500.000, lu bisa beli dong. Berarti lu bukan cuma ingin, tapi lu juga punya daya beli. Itu yang disebut dengan demand. Oke, seorang marketing itu biasanya mengenali dari kebutuhannya apa. Kalau dilihat orang butuhnya sesuatu, dia bisa create sesuatu itu. Oke, tentunya dia akan memilih dong segmen mana nih. Misalnya, misalnya tadi ya kalau kita sempat ngomongin sepatu, misalnya ada sepatu Kompas harganya di bawah 500.000 dan ada sepatu Vans yang harganya mungkin hampir 1 juta. Oke, dan sebagian orang bilang, si A bilang bahwa oh, kayaknya nggak usah deh beli Vans karena harganya hampir 1 juta. Apa berarti fans itu salah? Enggak, berarti lu bukan segmennya fans gitu ya, berarti lu bukan segmennya dia gitu. Atau misal gini, gue nggak peduli mau fans itu mahal apa enggak, tapi gue sukanya barang lokal gitu ya. Tadi misalnya kayak produksi sepatunya Nah Project ya, yang menggunakan prinsip transparansi pricing, atau lu lebih suka misalnya, gue lebih suka menghargai karya anak bangsa nih kayak Kompas, nggak peduli harganya bahkan lebih mahal, gue akan beli. Nah, makanya kita harus tahu ya, kita kan belajar tuh di awal-awal ya tentang apa sih itu segmentasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita mau masuknya kemana. Jadi kalau kamu ditawarin orang sesuatu yang kira-kira barangnya mahal dan kamu bilang emang ada yang beli, nah bukan ada yang beli berarti lu bukan segmennya, oke? Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara tentang marketing teman-teman, ya sebenarnya kalau bicara marketing atau pemasaran, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita merubah dari orang nggak tahu jadi tahu, nggak kenal jadi kenal, nggak temenan jadi temenan, ya nggak biasa main jadi teman main dan akhirnya jadi bersahabat. Jadi marketing itu apa sih? Gampangnya adalah marketing itu adalah mengubah sesuatu ya dari tahu jadi sahabat. Oke, gimana caranya supaya orang tahu? Lu harus berkarya dan berproduksi. Ya, gimana caranya supaya lu dikenal orang? Lu harus beda. Itu namanya diferensiasi. Ya. Kemudian gimana caranya supaya orang mau dari kenal jadi teman? Ya, dia harus beli dong. Ya, dengan dia tertarik, dia membeli, akhirnya jadi teman. Gimana caranya jadi teman main? Berarti yang tadi membeli dan yang tadi tertarik, dia harus nyobain barang lo dan merasakan puas. Makanya disebut dengan teman main. Sehingga dia bisa membelinya berulang. Dan terakhir adalah gimana caranya jadi sahabat? Dia harus loyal sama kamu, dia harus setia sama kamu. Setiap keluar produk baru, lo mau beli. Ya, Apple ngeluarin produk baru, lo mau beli. Samsung ngeluarin barang baru, lo mau ganti HP, lo mau ganti gadget. Jadi singkatnya gini, beda nggak sih antara tahu, kenal, teman, teman main, dan sahabat? Beda. Misalnya gini ya, kamu tahu nggak sih ada anak manajemen malam yang namanya Hegar? Tahu, gitu ya. Lu tahu Hegar, belum berarti lu kenal sama Hegar. Oke? Atau contoh, kamu kenal nggak dengan si Ava, gitu ya? Oh kenal, oke. Kamu kenal Ava, kenal. Tapi kamu temennya dia nggak?
Belum tentu kamu teman. Gue cuma kenal doang. Oh iya dia gitu ya. Jadi tahu derajatnya itu nggak setinggi kenal, kenal derajatnya nggak setinggi teman. Kalau saya tanya, ini si Eva Musdalifah temenan nggak sama si Rizky? Oh teman. Tapi dia teman main nggak? Belum tentu kan. Oke. Jadi teman beda sama teman main. Teman main belum tentu juga jadi sahabat. Jadi marketing tuh kalau saya ibaratin adalah gimana caranya ngebuat barang lo yang tadi nggak dikenal orang nggak tahu, sampai akhirnya orang loyal dan setia mau pakai barang lo. Ya, misalnya pokoknya setiap produk kosmetik Scarlett keluar lo mau beli, setiap Converse ngeluarin barang baru lo mau beli, gitu ya. Atau setiap misalnya macam-macam sendal jepit Havainas keluar baru lo mau beli, sendal Birkenstock keluar baru lo mau beli. Oh, itu berarti lo udah loyal banget jadi sahabat. Nah, tugasnya marketing adalah ngubah orang yang nggak tahu jadi tahu, ya, dan supaya mereka mau tertarik membeli, kemudian dia beli berulang dan akhirnya dia puas. Nggak mungkin orang bisa tertarik membeli kalau dia nggak beda. Nggak mungkin orang suka sama sesuatu, mengenal sesuatu ya, kalau dia nggak beda. Dan nggak mungkin orang membeli lagi kalau dia nggak puas. Dan nggak mungkin orang setia ya beli lagi gitu ya. Atau kalian mesen nih satu tempat makan yang ratingnya emang udah tinggi 4,9 atau 5 bahkan, ya karena lu merasa enak makanannya, harganya pas. Nah itulah tugas marketing. Oke ya, dari sekian banyak bukunya Kotler yang tebal-tebal itu, nah ini namanya Philip Kotler teman-teman, dia mendefinisikan marketing simpel banget sih. Marketing is the science and art of exploring, creating, delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Oke. Jadi ada beberapa kata kunci di sini yang kalau kita simpulin ini menjadi sebuah marketing mantra. Nah, ini dia. Jadi pengertian Kotler tadi, kalau kita singkat jadi satu, maka kita menyingkatnya menjadi CCDV TV. Wow, apa tuh CCDV TV? CCDV TV adalah, C pertama adalah create. Oke, create apa? Nah, setelah kamu meng-create sesuatu, kamu diminta meng-communicate sesuatu. Ya, create, communicate. And then deliver. Berarti ciptain, komunikasiin, dan mendeliver. Apa yang deliver? Value. Makanya CCDV. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke TP-nya. TP-nya adalah T-nya target market, P-nya adalah profit. Jadi create, communicate, deliver value, oke, target market untuk dapetin profit. Jadi kamu meng-create, menciptakan sesuatu, yaitu value, mengkomunikasikannya, mengantarkannya, value tadi kepada target market. Ya, makanya tadi saya bilang kan, kalau kamu segmennya tepat, berarti kamu itulah target market gitu. Gue punya uang 500-600 jutaan, ya berarti Pajero tadi menjadi target market. Gue cuma punya mobil 200 jutaan, mungkin Civic hatchback bisa atau City hatchback bisa jadi pilihan kamu, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan target market. Untuk apa? Untuk ujung-ujung dapetin profit. Jadi kalau bicara apa sih marketing? Gampang banget. Marketing itu adalah CCTV TV. Oke, itu yang disebutnya dengan mantra marketing ya, atau marketing mantra. Oke, kita bedah lagi nih ya. Marketing mantra menjadi 3 hal. Pertama adalah value creation. Jadi marketing mantra itu bicara tentang value creation. Value itu nilai, creation itu menciptakan nilai. Jadi yang pertama dari marketing mantra adalah bagaimana menciptakan nilai. Kenapa sih ya? Bicara tentang value creation berarti kita bicara tentang product management. Ya, dalam product management namanya juga produk. Produk itu bahasa Inggrisnya goods gitu ya. Ada yang dibilang tangible, tangible itu berarti berwujud teman-teman. Jadi barang itu ada yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud namanya jasa. Makanya kita kenal sebagai produk dan jasa. Ya, produk dan jasa itu bagian dari product management. Maka produk dan jasa dikatakan bahwa dia bernilai kalau dia misalnya gimana? Kalau dia memberikan manfaat, benar nggak? Kalau dia tidak dianggap bernilai kalau dia nggak memberikan manfaat. Misalnya gini, ih keren nih botol lu warna pink gitu. Manfaatnya apa? Jadi nyentrik misalnya. Selain itu ada manfaat lain nggak? Jadi harus ada yang lain. Oh kalau nyentrik akhirnya gue jadi beda sendiri. Oh berarti ada manfaatnya. Oke.
Tapi biasanya bicara tentang value, bicara juga tentang manfaat. Kalau teman-teman udah belajar tentang marketing dulu ya di semester-semester sebelumnya, maka teman-teman tahu yang namanya value proposition. Ini penting, wajib dipahami banget sama teman-teman di awal yang belajar strategi pemasaran. Jadi bicara tentang value proposition, maka kita bicara tentang QSP. Apa tuh QSP? Quality, Service, Price. Quality berarti kualitas, service berarti layanan, price berarti harga, QSP. Tapi zaman sekarang, era digital, semuanya butuh cepat. QSP aja nggak cukup, ditambahin QSPS. S terakhir adalah speed. Oke, jadi barang atau jasa dianggap berkualitas kalau dia punya yang namanya value proposition. Pak, saya suka barang ini karena dia paling berkualitas. Apa contohnya? Saya suka Converse karena dipakai sampai gue siksa abis-abisan, atau gue pakai sepatu Vans, gue pakai main skate lama-lama makin enak dan kuat. Berarti kualitasnya keren. Oke, Pak, saya suka banget makannya di McDonald's sama KFC karena gitu ya, pelayanannya saya beli di mana aja terstandarisasi. Ya, rasanya dijamin sama, Pak. Pelayanannya begitu. Nah, itu namanya service. Oke. Jadi suatu barang sama jasa. Kenapa lu tadi ya mungkin teman-teman begitu saya minta, pilih dong satu barang yang menurut kalian menarik atau jasa. Biasanya ada di 4 unsur ini. Kalian pilih mungkin karena kualitasnya, kalian pilih karena jasa atau layanannya, atau mungkin karena juga harganya. Oke. Kenapa lu milih barang ini? Simpel aja sih, Pak, karena murah. Oke nggak? Kenapa sih lo makan di warteg simpel 15.000 kenyang, Pak? Oke. Apakah dia berkualitas atau apa? Nggak sempet. Apakah pelayanannya ramah? Kayak misalnya di Giordano gitu, lo ada nggak sampai warteg begitu masuk gitu ya? Selamat siang warteg, selamat siang kakak. Nggak ada. Warteg, ya makan apa? Ini tunjuk. Bahkan lu nggak ngomong aja, tunjuk di kaca, datang. Yang penting harganya, bos. Oke. Biasanya banyak ya resto-resto depan kampus ya. Tuh, tunjuk. Misalnya Bang Kumis, gitu ya, rasa utama, udah, yang penting price-nya aja gitu. Dan yang terakhir adalah speed gitu. Ada orang kadang-kadang, gue udah lapar banget, nggak peduli deh harganya berapa, mau gimana, yang penting cepat gitu ya. Ini kalau udah kita kelaparan banget, kita udah laparnya udah nggak nahan, pokoknya udah deh, nggak sempet deh mau restoran atau sushi-sushian, apalagi sushi-sushian atau ramen yang pakai antri segala gitu. Udah, makan yang cepet, bak bibuk, lu pasti milihnya apa? Nasi Padang, bener nggak? Nasi Padang kan udah bak bibuk aja, nih. Oke, jadi speed kadang-kadang menjadi penting. Makanya kalau kalian pesen barang di digital marketing atau online atau marketplace, kalau lu udah butuh banget tuh barang, maka lu akan milih COD. Oke, speed menjadi sesuatu yang penting. Ingat, kalau kalian punya barang, kalian mau masarin sesuatu, kuncinya adalah QSPS. Beberapa dari kalian itu pernah ada bisnisnya mobil kan, apa namanya, showroom mobil ya, perhatiin aja, pokoknya lu mau ngutangin apa, quality. Pokoknya semua orang kalau beli mobil di tempat gua jamin barangnya walaupun second oke. Nggak pernah kena banjir, nggak pernah kena apa-apa. Atau misalnya gini, kalau lu barang di gua udah gue jamin harganya pasti best. Oke. Dan setiap mobil yang diambil di tempat saya siap untuk buyback. Wah, itu udah service tuh. Ya. Pokoknya kalau lu ngambil barang di showroomnya Alfa gitu ya, maka lu bisa buyback. Nah, itu namanya service. Oke. Atau misalnya gini, kalau lu pengajuan kredit, mengajukannya di sini 2 hari cair misalnya. Nah, itu speed. Oke. Kenapa sih orang milih pakai pinjol? Karena minjem uang nggak pakai ribet. Ya nggak? Walaupun bunganya gila-gilaan. Tapi speednya, nggak peduli lu pernah nunggak di bank manapun, ya. Jadi kalau di bank tuh ada yang namanya slick ya, ada yang namanya BI checking. Nggak peduli deh. Yang penting harganya sekian, maksudnya yang penting lu pengajuan gue approve. Gitu. Ya, itu yang namanya speed. Inilah tentang value, teman-teman. Ya, tadi kan kita bicara tentang marketing mantra. Pertama dalam marketing mantra adalah product management. Ada apa di balik product management? Ada value. Apa itu value? Sesuatu yang berwujud. Ya, berwujud dan bermanfaat. Bisa juga nggak berwujud, berupa apa? Berupa jasa. Apa cirinya dia bermanfaat? Bisa kualitasnya, bisa layanannya, bisa harganya, bisa speed-nya. Oke, jadi kalau kata orang,
Jadi kalau bicara tentang value itu apa sih? Gitu. Gimana sih cara lu nemuin value? Gampang kok. Lihat sebelah kiri, ada yang namanya product and service. Berarti produk dan jasa kamu hanya punya dua kesempatan. Apa tuh? Sebagai gain creator, gain itu berarti memberikan manfaat ya, berarti menciptakan manfaat. Atau pain reliever, artinya adalah kamu membunuh masalah. Jadi gini, kalau kamu punya barang, either kamu menjadi solusi atau gain creator, atau kamu menjadi solusi buat satu masalah. Oke, jadi obat dari satu masalah. Either kamu kasih manfaat atau kamu jadi obat. Saya ulang ya, manfaat atau obat. Oke, makanya orang banyak bilang, kalau lu menemuin bisnis, temuinlah masalah. Ya, di dunia ini kan simpel, teman-teman. Setiap orang punya musibah, di balik itu pasti ada orang yang dapat rezeki. Contoh, ada orang sakit, kena COVID, yang untung siapa? Perusahaan antigen, perusahaan PCR, Bu Mame dan teman-temannya. Oke, kalau kamu sakit, yang untung siapa? Rumah sakit. Kalau ada yang meninggal, yang untung yang gali kubur, segala macam, jualan bunga. Benar nggak? Di balik musibah orang, ada rezeki orang lain. Oke, makanya di balik ada, jadi gini, gimana cara nemuin bisnis yang baru? Temuin aja masalah orang. Ada orang susah bikin skripsi, walaupun ini nggak benar, lu bantuin. Ada pejabat lagi sekolah S2, S3 nggak bisa bikin tesis sama disertasi, dibantuin jadi bisnis, nggak jadi bisnis. Ada mobil mogok, penliver di pinggir jalan tol, lu bantuin, ditolong nggak? Jadi cuan nggak? Jadi value itu. Oke, jadi bicara tentang value, hanya ada dua pilihan. Either lu jadi manfaat atas sesuatu, atau lu menjadi obat atas masalahnya. Makanya kalau seorang marketing, begitu nawarin sesuatu sama orang, nawarin cuma dua. Lu menjadi solusi atau lu menjadi obat gitu ya. Jadi manfaat atau jadi obat. Oke ya. Nah, dalam marketing mantra yang kedua, tadi kan sudah bicara tentang product management. Yang kedua adalah brand management. Jadi setelah produk bicaranya tentang brand management. Apa yang dalam brand management? Ya, excitement, differentiation, packaging, name, and logo. Ya, jadi brand management ini berbicara tentang yang ngebuat orang jadi excited, gitu ya, ngebuat orang jadi tertarik, semangat, sesuatu yang beda. Ya, bisa juga menyangkut kemasan. Ya, brand kan salah satu ngeliatnya dari kemasan tuh ya. Jadi kalau lambangnya Apple kegigit dikit, Apple nih. Tulisannya Samsung gitu ya, atau Mi, Xiaomi, ya udah kebaca nih. Dan logonya, bahkan orang lihat logo aja udah tahu. Bicara tentang brand, ya, brand management, kata kunci dari brand adalah, brand itu apa sih? Brand itu janji sebetulnya. Jadi kalau ibaratnya gini, ini ada tembok depan kita lempar bola ke tembok, twist gitu ya, bola tenis kita lempar, bola itu balik. Apa yang dipantulkan itulah brand. Oke. Apa yang dipantulkan adalah brand. Jadi misalnya kalau kita paling gampang gini, kalian dalam satu kelas misalnya ada 15 orang sampai 20 orang. Ya. Ada si Fulan satu orang. Kira-kira apa yang diomongin orang satu kelas kalau Fulan lagi nggak masuk? Wah, dia mah orangnya pelit. Oh, dia mah orangnya baik. Itu brand, teman-teman ya. Jadi apa yang orang persepsikan tentang barang itu, itulah brand. Apa yang ada di benak orang, itulah brand. Apa yang dipantulkan dari sesuatu. Gitu. Kalau ada orang lewat, jalan, wah gila ini mah selalu pakai mahal gitu ya. Barang murah pun dia pakai jadi mahal karena brandnya dia adalah emang udah benar-benar glamor. Dari orang udah ngeliat ini pasti brandnya mahal ya. Jadi brand is about apa yang ada di pikiran orang gitu ya. Brand tuh yang ada di benak orang tuh apa sih tentang itu. Nah, biasanya itu terbentuk dari sebuah konsistensi, dari sesuatu yang konsisten gitu ya. Misalnya gini, ada teman lo yang pokoknya wah ini anaknya yang pintar, itu brand lo. Karena lo tahu setiap dia ujian nilainya A, makanya dia bilang dia pintar gitu. Itulah brand. Oke. Brand itu bisa di orang, bisa di barang, dan brand itu mahal banget. Karena segala sesuatu ditempel brand jadi laku. Berapa banyak sepatu-sepatu palsu ya, brand lokal fake gitu ya. Begitu ditempel satu brand, orang masih pada mau beli walaupun di pasar. Walaupun itu fake. Itulah kekuatan brand gitu, karena sebuah janji. Oke. Dan ini yang terakhir tentang marketing mantra. Tadi sudah bicara tentang product management, kemudian brand management, dan ini yang terakhir teman-teman, yang namanya
value delivery atau customer management. Ya, jadi kalau tadi product management bicara tentang tangible, intangible product yang ada manfaatnya, kemudian tentang how to communicate brand, tadi bicara tentang packaging, ya bicara tentang diferensiasi, maka sekarang value delivery, customer management, itu bicara tentang bagaimana bisa nyampe ke customer, how to reach customer, bagaimana bisa ketemu, bisa deal, bahkan bisa co-create, bisa nyiptain sesuatu. Contoh ya, ini ada beberapa contoh bagaimana produk-produk bisa di-delivery dengan asik. Nih, ini brand yang sekarang udah mulai rada decline karena orang udah mulai ninggalin minuman bersoda ya teman-teman. Coca-Cola tuh pernah bikin mesin yang kalau lu mau ambil, lu harus manjat ke atas dan itu nggak bisa ukuran satu orang. Jadi lu harus gendong temen lu. Karena lu gendong temen lu, itu menimbulkan kehebohan kan, orang-orang jadi ngeliat, oh kenapa sih, oh lucu-lucuan sih. Nah inilah yang disebut dengan co-creation. Sama juga dengan Oreo, ya nggak? Oreo itu ya diputer, dijilat, dicelupin, bener nggak? Bapaknya ngasih tahu ke anaknya. Jadi gimana produk itu bisa mewarnai barang-barang gitu, ya. Tanpa disadari, ya, bagaimana mendeliver, mengkomunikasikan yang produk itu menjadi penting, ya. Tadi teman kalian ada yang sharing ya, saya masih ingat banget tadi yang salah satu sepatu yang dari Project tadi, dia menggunakan transparansi pricing. Itu sebenarnya cara how to communicate a brand loh, bener nggak? Bagaimana sih dia mengkomunikasikan brandnya? Gua adalah produk lokal, di mana gue transparansi loh, harga sepatu segini, biaya tenaga kerja segini, gue untungnya segini. Gila ya, benar-benar di open sama dia, gitu ya. Bahkan tadi ada beberapa teman kalian juga share, ini beberapa produk kosmetik kecantikan jualannya pakai cerita. Dia ceritain ini bahannya dari sini diambilnya segala macam ya. Kemudian akhirnya dia pakai dan kita percaya gitu. Ya. Dan tadi mungkin saya sempat share juga teman-teman bagaimana banyak toko roti yang hari ini menggunakan konsep open kitchen. Jadi kalau dulu orang ngerasa bahwa gila nih bumbu-bumbu bikin roti mah nggak boleh ada yang ngeliat. Tapi orang-orang sekarang bikin franchise, ya nggak apa-apa, bumbunya udah dia racik, udah dipasok duluan. Tapi begitu dia di mix, itu udah ada SOP-nya, jadi semua orang bisa ngeliat. Oh ternyata kokinya pakai sarung tangan ya, mereka tuh kerja steril ya, mereka pakai celemek ya, segala macam. Itulah cara juga bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu gitu ya. Nah, jangan lupa bicara juga tentang co-creation, banyak banget loh produk-produk yang bisa dibeli di mana kita bisa memix barangnya. Contoh, ada toko es krim legendaris ya di Jogja, itu juga sama kan? Coba deh, toko-toko es krim kalau kamu perhatiin ya, kalau enggak yang disuka di mall deh. Ya, kamu kan boleh milih kan, ini mau dicampur apa nih? Gitu ya. Ini boleh deh, gue mau vanilla dicampur ini. Gitu. Itu kan bagian dari co-creation, di mana orang bisa mix apa yang dia mau gitu. Ya, paling sering lagi sih sekarang casing HP ya. Casing HP kan gitu kan, bisa memilih casing sesuka yang kita mau. Gitu. Ya, oke teman-teman, kurang lebih itu gambaran tentang marketing mantra. Jadi poin penting hari ini bahwa marketing mantra terdiri dari 3 gitu ya. Dan poin pertama dari yang paling penting dari marketing mantra adalah bagaimana kalian bisa menemukan value-nya. Barang yang bagus, barang yang laku adalah yang punya value. Oke, value itu berarti bermanfaat. Bisa jadi manfaat, bisa jadi obat. Gimana caranya supaya dia jadi manfaat? Ya tadi, bisa dari kualitasnya, oke, bisa dari servisnya, pelayanannya, bisa dari harganya, atau bisa juga dari kecepatannya. Oke ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.